Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan program yang berjudul Sistem Navigasi Jalur KRL dan Pramex menggunakan algoritma Dijkstra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zikra Kamilia Faiha dengan NIM L02250555. Teman saya, Saya Alifah Paramejida dengan NIM L02250114. Dan saya Fatiha Sabila Arfian dengan NIM L022501. oke, langsung aja yang pertama latar belakang. Eh, jadi, eh, kita tuh membuat program ini tuh karena banyak pengguna kereta tuh sering mengalami kesulitan dalam menentukan rute perjalanan yang paling efisien. Karena kan KRL Jogja Solo dan KA Promex itu kan merupakan tulang punggung komuter antar provinsi di DIY dan Jawa Tengah. Tapi kayak dia itu ada karakteristik ekosistem transit yang terpisah, kayak jalur KRL di sisi timur, Promex di sisi barat. Nah, masalahnya tuh banyak penumpang stasiun antara itu sering kesulitan menghitung estimasi kedatangan kereta yang presisi di stasiun mereka serta menentukan waktu transit terbaik di stasiun Jogja tanpa harus tertinggal kereta lanjutan. Nah, kita tuh ada 3 rumusan masalah. Yang pertama tuh bagaimana memodelkan seluruh jaringan stasiun komuter lintas Kutoarjo hingga Palur ke dalam struktur data yang efisien. Yang kedua tuh ada bagaimana menentukan rute terpendek antar stasiun sekaligus menghitung akumulasi waktu tempuh secara dinamis. Dan yang ketiga tuh ada bagaimana menyusun logika penentu jadwal agar program selalu merekomendasikan jam keberangkatan terdekat dari waktu rencana pengguna, baik rute langsung maupun rute transit. Nah, kita tuh ada apa targetnya? Yang pertama tuh ada buat penumpang KRL dan Pramex. Terus yang kedua tuh ada mahasiswa maupun pekerja yang sering menggunakan transportasi kereta. Dan yang ketiga tuh ada masyarakat umum atau wisatawan yang belum memahami jalur kereta. Nah, dengan adanya program ini tuh pengguna dapat memperoleh informasi perjalanan secara lebih cepat dan praktis. Terus lanjut, jadi tuh di program kami tuh nanti pakai Python, terus program itu menerima input asal stasiun, tujuan stasiun, dan jam keberangkatan. Terus program ini tuh akan menghitung jalur tercepat, total jarak, estimasi waktu perjalanan, tarif, serta rekomendasi jadwal kereta. Ini outputnya. Nah, materi yang kita pakai itu yang pertama tuh ada graph. Jadi di Grab itu kita ada weight itu buat jarak dan waktu tempuh, terus vertex itu buat representasi 17 stasiun, lalu ada age itu buat koneksi antar stasiun. Materi yang kedua itu kita pakai algoritma Dijkstra. Jadi algoritma ini tuh untuk memecahkan single source shortest path atau jalur terpendek dari satu titik asal ke titik tujuan. Dan algoritma ini tuh bekerja dengan melakukan eksplorasi simpul menggunakan struktur penyimpanan jarak minimum sementara, lalu melakukan relaxation atau pembaruan jarak jika ditemukan jalur alternatif yang bobot waktunya lebih kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi programnya, yaitu codingnya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Saya akan eh, saya latihan sejarah izin menjelaskan terkait implementasi programnya. Nah, kita akan bikin kode dari atas sampai bawah, yaitu dari data awal, fungsi pembantu, visualisasi graph, algoritma Dijkstra, logika jadwal, sampai menu utama interaktifnya. Saya bikin pertama, yaitu ini inisialisasi data utamanya. Nah, data utama program ini adalah sebuah graph bentuk dictionary bernama graph KRL lengkap. Nah, graph ini merepresentasikan seluruh jaringan rel kereta dari Ketuarjo di barat sampai Palur di timur. Ya, setiap key dari dictionary ini adalah nama stasiunnya, yaitu Ketuarjo, Jenar, Pojo, Wates, Yogyakarta hingga Palur. Lalu setiap value-nya adalah dictionary lagi yang berisi stasiun tetangganya beserta 2 informasi, yaitu nilai tabel, yaitu berupa jarak dalam kilometer antar stasiun, serta waktu tempuh antar stasiun uh, dalam bentuk menit. Nah, misalnya contohnya ini adalah
Jenar, dia bertetangga dengan stasiun Kutoarjo dan Wojo. Nah, jarak jarak tempuh jarak tempuhnya yaitu untuk Jenar Kutoarjo yaitu 14,1 km, sedangkan untuk Jenar Wojo yaitu 8,3 km. Nah, selanjutnya graf ini bersifat bidireksional, setiap jalur bisa ditempuh dua arah. Makanya setiap pasang stasiun saling terdaftar sebagai tetangga satu sama lain. Jadi ada Kutoarjo, dia bertetangga dengan Jenar, lalu ada Jenar. Lalu selain graf ada dua list yang memisahkan stasiun berdasarkan jenis layanannya, yaitu stasiun Pramex, Kutoarjo, Jenar, Wojo, Wates, dan stasiun KRL, yaitu dari Lempuyangan sampai Palur. Pemisahan ini penting saat program menentukan apakah perjalanan perlu transit di Jogja atau tidak. Lalu kita ada data jadwalnya yang diambil dari jam keberangkatan asli di stasiun ujungnya. Ada 4 jenis lintas, yaitu Pramex Timur, Pramex Barat, terus KRL Timur, dan KRL Barat. Nah, semua waktu ini disimpan dalam format menit dari tengah malam, yaitu pukul 00.00. Jadi misalnya jam 5 pagi, 10 menit ditulis sebagai 5 kali 60 plus 10 yang hasilnya nanti yaitu 310. Format ini dipilih supaya perhitungan selisih waktu jadi mudah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fungsi pembantu. Nah, fungsi ini itu yang bikin tampilan program rapi dan perhitungan waktu bisa berjalan dengan lancar. Nah, fungsi bersihkan layar ini tugasnya itu membersihkan layar terminal setiap kali menu baru ditampilkan. Nah, supaya pengguna ini nggak melihat tumpukan output lamanya. Lalu ada fungsi menit ke jam. Dan jam ke menit. Fungsi ini tuh bekerja berpasangan dalam satu siklus data. Jadi program itu kan nanti kita input jam dalam format string, misalnya 8.15. Nah, jam ke menit ini mengubah menit, lalu mengubah jam ke menit, lalu program melakukan semua perhitungan dengan satuan menit. Nah, lalu menit ke jam ini fungsinya untuk mengubah format satuan menit ini yang sudah dihitung, terus mengubahnya ke dalam format jam kembali untuk bisa ditampilkan ke pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fungsi visualisasi graf berbasis teks terminal. Nah, fungsi ini itu menerima satu parameter berupa mode yang menentukan tampilan pada rute mana yang akan dicetak ke terminal. Nah, jadi ada 3 mode, yaitu mode KRL, if mode KRL, lalu elif mode Pramex, dan else itu mode totalnya. Jadi mode total ini nanti menampilkan gambaran gabungan kedua lintas sekaligus. Nah, sebelum cetak, fungsi ini tuh nanti memanggil bersihkan layar dahulu supaya tampilan bersih. Lalu setiap mode mencetak teks dalam format linear menggunakan tanda panah untuk merepresentasikan koneksi antar stasiunnya. Nah, visualisasi ini memang sederhana dan berbasis teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi manual algoritma Dijkstra. Yang pertama, fungsi ini nanti dimulai dengan membuat dua dictionary, yaitu jarak terpendek dan barang. Jarak terpendek diisi dengan nilai infinity untuk semua stasiun, kecuali stasiun asal yang diisi dengan 0. Artinya, di awal kita anggap semua stasiun itu belum bisa dicapai, dan hanya stasiun asal yang jaraknya 0 karena kita sudah berada di sana. Lalu parent diisi non untuk semua stasiun. Dictionary ini akan merekam dari stasiun mana kita datang, sehingga nanti kita bisa menelusuri kembali jalur yang dilalui. Selain itu, juga list stasiun belum dikunjungi yang berisi semua stasiun. Nah, list ini nanti akan terus kurang seiring algoritma berjalan. Nah, lalu loop utama berjalan selama masih ada stasiun yang belum dikunjungi. Di setiap iterasi, program mencari stasiun dengan nilai jarak pendek paling kecil dari semua stasiun yang belum dikunjungi. Nah, stasiun inilah yang disebut node saat ini. Setelah stasiun terpilih, dia dikeluarkan dari list stasiun belum
dikunjungi. Lalu program melihat semua tetangganya dan menghitung waktu alternatif, yaitu waktu ke node saat ini ditambah waktu ke tersebut. Nah, kalau waktu alternatif ini lebih kecil dari nilai jarak terpendek tetangga yang sudah tercatat, nilai tersebut diperbarui dan para tetangga dicatat sebagai node saat ini. Nah, lalu setelah loop utamanya selesai, program rekonstruksi jalur dari stasiun tujuan kembali ke asal menggunakan dictionary parent. Dan mulai dari stasiun tujuan, kita akan telusuri parentnya sampai ketemu non yang berarti sudah sampai di stasiun asal. Setiap stasiun yang dilewati dimasukkan ke tulis jalur menggunakan jalur insert 0, not target. Supaya urutannya ini dari asal ke tujuan. Nah, kita akan return jalurnya, sehingga program akan menampilkan list berupa urutan stasiun jalur terpendek dari asal hingga stasiun tujuan. Ada logika navigasi jadwal integrasi. Ya, fungsi utamanya itu ada hitung waktu tempuh, yaitu menggunakan Dijkstra untuk mendapatkan jalur terpendek antar dua stasiun. Lalu menjumlahkan semua waktu di setiap segmen jalur tersebut. Hasilnya adalah total waktu tempuh dalam menit. Lalu kita cari jadwal terdekat. Nah, fungsi ini itu paling krusial dalam sistem penjadwalan. Logikanya, setiap kereta berangkat dari stasiun ujung pada jam-jam yang sudah terdaftar di jadwal awal. Tapi pengguna mungkin naik dari stasiun di tengah jalur, bukan dari ujung. Jadi fungsi ini pertama menghitung berapa menit yang dibutuhkan dari stasiun ujung ke stasiun asal, pengguna menggunakan hitung waktu. Menggunakan hitung waktu tempuh tadi, lalu untuk setiap jadwal keberangkatan di stasiun ujung, dihitung kapan kereta tersebut tiba di stasiun asal penggunanya. Jadwal yang dipilih adalah jadwal pertama yang tiba di stasiun asal pada atau setelah waktu rencana pengguna tersebut. Begitu tidak mungkin, fungsi juga menghitung dia masih tiba di stasiun tujuan dengan cara yang sama. Lalu ada fungsi hitung rute dan jadwal. Fungsi ini adalah fungsi utama yang menyatukan semua dan menampilkan hasil ke pengguna. Pertama, fungsi memvalidasi apakah stasiun asal dan tujuan ada dalam graf. Kalau tidak, langsung tampilkan errornya. Nah, lalu jalankan Dijkstra untuk mendapatkan jalur terpendek dan hitung total jarak serta total waktu perjalanannya. Fungsi juga menentukan apakah perjalanan ini perlu transit di Jogja atau tidak. Caranya adalah mengecek apakah salah satu stasiun ada di lintas Pramex dan satunya lagi di lintas KRL. Kalau iya, tarifnya yaitu Rp16.000. Kalau tidak, tarifnya Rp8.000. Nah, jadi kan kita berarti ada dua rute, yaitu rute langsung yang dimana itu non-transit, terus ada logika rute transit. Nah, untuk perjalanan langsung tanpa transit, program menentukan arah perjalanan berdasarkan posisi indeks stasiun dalam urutan stasiun, di mana itu list yang berisi semua stasiun dari barat ke timur. Nah, kalau indeks A selalu lebih kecil dari indeks tujuan, berarti perjalanan ke arah timur. Karena indeks 0 itu berupa stasiun Kutoarjo. Nah, sedangkan kalau indeks terakhir, yaitu misalnya indeks ke-16, itu berarti berupa stasiun Palu. Nah, kalau sebaliknya, itu berarti kita ke barat. Dari sini ditentukan jenis lintas dan stasiun ujungnya. Lalu cari jadwal terdekat, fungsi jadwal terdekat itu dipanggil untuk mendapat estimasi keberangkatan dan kedatangan. Nah, kalau untuk logika rute transit, ini logikanya lebih kompleks karena melibatkan dua kereta berbeda. Program pertama mencari jadwal kereta pertama dari stasiun asal menuju Jogja sebagai titik transit. Nah, setelah dapat estimasi di Jogja, ditambahkan buffer 5 menit sebagai jeda aman untuk pindah peron. Lalu dicari jadwal kedua dari Jogja ke stasiun tujuan akhir dengan syarat keberangkatannya setelah waktu aman transit tersebut. Nah, hasilnya ditampilkan dalam 4 baris, yaitu waktu berangkat dari asal, waktu tiba di Jogja, terus durasi transitnya, waktu berangkat dari Jogjanya, lalu waktu tiba di stasiun tujuan akhir. Nah, lalu saya akan jelaskan terakhir, yaitu menu utamanya. Nah, ini merupakan fungsi yang membuat
antarmuka itu interaktif yang menjadi pintu masuk seluruh fitur programnya. Nah, fungsi ini berjalan dalam sebuah loop while true yang terus berulang sampai pengguna memilih untuk keluar. Di setiap iterasi, bersihkan layar yang fungsi tadi, pada fungsi pembantu tadi itu dipanggil dulu. Lalu ditampilkan 5 pilihan menu menggunakan karakter box drawing untuk tampilan yang lebih rapi di terminal. Nah, untuk pilihan 1, 2, 3 itu kita memanggil cetak graph terminal tadi dengan mode berbeda. Nah, masing-masing itu untuk KRL, Pramex, dan gabungan. Nah, pilihan 4-nya itu adalah fitur utamanya kita. Jadi program nanti meminta 3 input dari pengguna, yaitu stasiun asal, stasiun tujuan, dan jam rencana keberangkatan. Nah, input nama tadi diproses dengan strip title untuk uh, untuk menstandarisasi kapitalisasi supaya cocok dengan key di dictionary-nya tadi. Input jam dikonversi ke menit menggunakan jam ke menit, lalu diteruskan ke hitung rute dan jadwal. Nah, lalu pilihan kelima kita keluar dari loop dan mengakhiri programnya. Nah, kalau pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program menampilkan pesan error dan kembali ke menu tidak cache. Nah, jadi secara keseluruhan dari coding tadi ini, program ini menggabungkan 4 konsep utama, yaitu graph sebagai struktur data untuk merepresentasikan general, algoritma Jigsaw untuk mencari jalur terpendek berdasarkan waktu, sistem penjadwalan dinamis yang menghitung jadwal dari stasiun ujung ke stasiun manapun di tengah jalur, dan logika integrasi transit yang mengombinasikan dua jenis layanan kereta berbeda. Sekian dari saya, penjelasan terkait demo programnya akan dijelaskan oleh Raha. Jadi sebelum masuk ke demo program, saya akan menjelaskan flowchart dan cara kerja program. Nah, di sini flowchart akan mulai dari start, kemudian pengguna memilih menu pada aplikasi, menu aplikasi. Nah, jika user memilih untuk menginput asal tujuan dan jam berangkat, kemudian program akan menjalankan manual Dijkstra, kemudian dan menghitung total jarak, durasi, dan tarif. Nah, nanti jika transit, maka program akan menentukan apakah stasiun itu berasal dari barat atau timur, kemudian mencari kereta pertama ke Yogyakarta. Nah, waktu eh, jika ada kereta pertama di Yogyakarta, maka program akan menentukan waktu aman untuk transit, di mana waktunya diambil dari ketika kita tiba di Jogja, kemudian ditambahkan 5 menit untuk alur transit, yang kemudian akan dicari cerita kedua lanjutan dari Jogja. Jika kereta kedua ada, maka program akan menampilkan detail transit lengkap dan waktu tunggu. Nah, tetapi jika program tidak ada, maka akan ditampilkan kereta pertama ada, lalu kemudian dilanjutkan. Nah, setelah itu program akan selesai. Nah, jika dari kereta pertama Jogja tidak terdapat keretanya, maka program akan menampilkan error jadwal awal habis. Nah, jika tidak transit, maka program akan menentukan jenis lintas dan stasiun ujung via indeks. Kemudian dicarikan jadwal terdekat di stasiun awal. Jika jadwal ketemu, maka akan ditampilkan estimasi berangkat dan tiba. Jika tidak, maka ditampilkan jadwal kereta habis. Setelah itu program akan selesai. Untuk demo program, oke, di sini untuk demo programnya yang pertama kita di menu awal ada 5 menu. Yang pertama adalah tampilkan graf rute KRL, yang kedua tampilan graf rute Pramex, yang ketiga tampilkan graf gabungan dari KRL dan Pramex, yang keempat adalah hitung jalur terpendek. Ini untuk program utama kita dan klarifikasi. Yang pertama ada tampilkan graf rute KRL. Jika tampil 1, maka akan ditampilkan peta graf lintas KRL dari Yogyakarta ke Solo dan begitu pun sebaliknya. Kemudian untuk graf rute Pramex ditampilkan dari Kutoarjo ke Yogyakarta dan sebaliknya. Untuk tampilan graf gabungan, ini gabungan dari Kutoarjo hingga Palor dari ujung barat ke ujung timur, begitupun juga sebaliknya. Nah, untuk program utama kita di sini awal kita menginputkan stasiun asal. Misal kita mengambil Kutoarjo. Dan stasiun tujuannya kita mengambil Solo Balapan. Untuk jam keberangkatan, kita nih pengennya berangkat jam 10. Nah, di sini maka akan ditampilkan hasil analisis rute dan jadwal di mana kita akan melewati stasiun Kutoarjo, Jenarwo, Jawa Tes, Yogyakarta, Lembayangan, Maguwo, Prambanan, Sarawak,
Klaten, Ceper, Delanggu, Gawak, Purwasari, dan Salabalapan. Nah, untuk estimasi jarak dari Kutoarjo sampai Salababan sekiranya adalah 125 km dengan durasi 131 menit perjalanan. Di sini kita akan menghabiskan tarif sebesar 16.000 dan kita akan transit di Yogyakarta. Untuk rekomendasi waktu perjalanan terdekat dari jam 10 dari kereta saat pertama di Kuarjo itu jam 1 lebih 19 hingga kita tiba di Yogyakarta pada pukul 14.20. Di sini untuk kereta keberangkatan dari Yogyakarta ke Solo Balapan kita butuh waktu transit selama 41 menit. Untuk kereta dari Yogyakarta setelah transit 41 menit adalah jam 3 lebih 1 hingga kita nanti tiba di Solo Balapan pukul 16. Nah, itu untuk menu terakhir adalah klarifikasi. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi kesimpulannya tuh yang pertama, struktur data Grab dan algoritma Dijkstra berhasil diimplementasikan secara manual tanpa bantuan library eksternal untuk menyelesaikan masalah rute komuter antar kota. Nah, yang kedua, itu efisiensi waktu dinamis. Berarti metode perhitungan offset time berbasis bobot graf dapat mengatasi keterbatasan pencatatan jadwal stasiun antar kota. Dan yang terakhir, sistem mampu berjalan dengan baik tanpa error dan belum ditemukan adanya bug. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.